Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di malam kali ini saya mau share sebuah indikator yang bernama Elliott Wave Count Indicator. Oke, indikator ini, sedikit ngulas aja. Minggu kemarin saya udah share gimana caranya bikin trend line, itu ya, dengan cara saya sendiri ya. Nah, sekarang ada, kalau saya bilang kayak trendline otomatis ya, cuman lebih tepatnya mungkin Elliott Wave ya, count indikator. Bagi yang paham, Elliott Wave count indikator itu ya gitu ya, dia dibuat kayak puncak ke lembahnya gitu ya. Bahasa saya sih buat trendline aja ya. Oke, langsung aja kita coba. Kita pakai Euro USD. Jadi nanti teman-teman bisa lihat dia fiturnya kayak apa gitu ya. Ini bisa dipakai buat pemula juga, buat yang udah senior juga bisa ya, buat gampang, nggak capek-capek bikin trendline. Ini enak serius, cukup gampang ya pakainya ya. Bentar, kita zoom dulu sedikit. Oke, ini adalah Euro USD per hari ini ya. Sekarang tanggal 14 Maret jam mau setengah 10 malam ya. Oke, ini Elliott Wave Count Indicator. Ini langsung aja kita install seperti ini dan tanpa DLL import ya, jadi langsung aja oke. Nah, seperti ini. Oke, jadi dia nggambarin trennya ya, tren yang terjadi. Oke, ini coba kita terlalu zoom. Oke ya, nah ini bisa terlihat ya, titik terendah, titik tertingginya. Jadi biar lebih enak aja kalau kita dalam trading ya, pakai sistem kayak gini. Oke nih ya, buat teman-teman yang udah sering baca trend line pasti udah tahu ya. Sekali ngeliat gini aja udah tahu, oh tuh, udah gimana yang ngejabarinnya ya. Oke, simpelnya kita tunggu puncak ya. Di sini ada beberapa puncak ya, puncak 1, ini lembah 1, puncak 3, lembah 2 atau lembah 4 ya. Jadi kalau kita perhatiin ya, ini puncak ya hampir sama. Terus ini juga ya, termasuk masih dalam zona yang sama ya. Jadi perubahan harga tuh lumayan bolak-balik ya kalau dilihat ya. Nah, di sini kalau misalnya ini tembus lanjut mungkin akan mencapai harga di sini gitu ya. Nah, di sini kalau tren turun ya, tren turun yang berkepanjangan, ini kelihatan lembah yang selanjutnya lebih rendah dari yang sebelumnya gitu ya. Nah, ini mulai ngaco aja saya ngomongnya. Nah, kayak gini ya. Lalu cara penggunaan Elliott Wave ini kayak apa sih? Gitu ya. Kita kudu tahu dulu. Oke, kita contoh ya, contoh ini contoh yang paling terdekat dulu. Aduh, agak belibet ngomongnya ya, udah lama nggak bikin konten. Oke, jadi gini, Elliott Wave ini bisa dibilang depend ya, jadi dia akan menggeser ini garis trend line. Kita sebentar, agak di sini dulu. Dia akan menggeser garis trend line. Sekarang kan seperti ini ya di sini. Nah, jika nilai ada candle yang lebih tinggi dari yang sebelumnya, sekarang di sini ya titik tertingginya, jika ada candle yang lebih tinggi sedikit, katakanlah di area sini, dia akan berubah ya.
berubah ngegeser jadi ke sini gitu. Misalnya nanti ada candle yang lebih tinggi gitu ya. Nah, ini berarti dia masih di zona buy. Teman-teman jangan pasang sell. Ya kalau long term ya, cuman kalau kita mau short term, kita bisa manfaatin swingnya ya. Jadi swingnya ini lumayan lebar nih kalau kita perhatiin. Swingnya aja dari sini ke sini udah mencapai 700 poin ya. Jadi kalau mau buat scalpingan bisa. Yang penting perhatiin news saja. Jangan sampai kita lagi asik scalpingan terjadi kayak gini. Di sini kita ngambil sell 236 poin. Kita belum closing tiba-tiba naik ke sini ya. Kalau udah kayak gini ya bisa dapat kepastian bakalan MC. Oke, nah sekarang kapan waktu si garis Elliott ini akan muncul? Kalau dari yang saya perhatiin nanti dia akan muncul biasanya di jarak ya, jarak tertentu dia akan muncul, mungkin sekitar 3-4 jaman lagi ya dia akan muncul. Karena apa? Ini ada puncak yang mendekatin, jadi dia belum muncul, jadi belum ketahuan ini arahnya kemana gitu ya. Kalau nanti dia muncul ini lebih tinggi yang saya bilang tadi, baru dia akan muncul ke sini. Tapi kalau closingnya nanti berada di bawah, misalnya di area sini ya, closingnya di area sini, dia akan sell ya. Misalnya nanti ada candle yang berbentuk seperti ini kan sekarang di sini ya. Tiba-tiba ada candle yang berakhiran di sini. Dia akan muncul ya. Nanti kita coba di strategi tester, teman-teman bisa langsung lihat aja. Nah, kalau udah muncul begini, teman-teman bisa langsung nyari posisi untuk sell ya. Di sini pun sebenarnya sudah bisa sell, tapi mohon diingat harga biasanya akan naik dulu. Jadi kalau kita ngelihat bentuk itu dia bentuknya gimana ya gambarnya ya, kayak ini coba ya. Jadi bentuk harga itu kan turun seperti ini ya, turun dulu nanti baru ada naik sedikit ya. Ini MT4 agak bingung juga ya. Oke, sebentar. Susah. Oke, jadi yang jelas harga nggak serta-merta turun drastis atau naik drastis ya. Jadi dia kayak zigzag gitu. Jadi kalau di sini turun sampai sini misalnya ya, nanti si garis Elliott akan muncul. Nah, teman-teman tinggal nyari posisi, tunggu dia naik dulu. Ya, naik dulu. Biasanya di ini ya, dekat zona-zona ya, perhatiin tadi dekat zona. Jadi kemungkinan besar kalaupun dia akan turun, dia nanti akan naik dulu, ngejemput ya istilahnya, yang ngejemput harga di rank yang di sini ya. Kenapa ranknya di sini? Karena banyak yang banyak harga yang bersangkutan ya. Jadi setelah itu di area ini kemungkinan besar dia akan turun baru ya, ngikutin tren yang sedang terjadi ya. Oke, buat ngemat waktu langsung aja kita lihat di strategi tester. Oke, ini pakai tanggal seminggu aja ya, seminggu kemarin dari tanggal 27 Februari sampai tanggal 4 Maret ya. Kita coba. Di sini saya pakai periodnya H1. Kita lihat di sini ini gridnya buang. Oke, ini Elliott-nya belum muncul, dia sedang download. Ya, ini udah mulai muncul. Ya, di sini masih period sell ya. Nah, kita tunggu aja. Kita perhatiin di sini. Ya. Kalau ini lebih
rendah lagi, ya dia muncul ya, karena lebih rendah dari yang sebelumnya. Sekalian kita lihat nanti kalau dia berubah menjadi buy itu kapan, gitu ya. Indikatornya enak ya sebenarnya ya. Masalahnya timingnya aja, kita sabar nggak? Oke, itu lihat udah muncul. Nah, tunggu ke bawah dulu sebentar. Kalau nggak sabar juga bisa open aja, biasanya di sekitaran sini ya. Nah, dia udah jemput ya, udah ngejemput. Oke, ini akan naik terus. Kalaupun ngejemput biasanya nanti di area harga sini. Kalau ngejemput ya, oke, trennya udah naik. Ini tadi pas nih timingnya nih ya. Udah lumayan nih bisa close ya. Kalau tadi kita ambil posisi di sini, close di sini juga bisa dapat 600 poin. Lumayan ya. 600 poin kalau dikali 0,1. Oke. Nah, kalau udah mulai masuk ke konsolidasi atau harga kayak gini, ini teman-teman bisa langsung close aja. Udah profit berapapun close aja ya, sambil nunggu lagi ini si indikatornya mau ke arah mana nih trennya nih, karena ini masih konsolidasi ya, turun naik turun naik turun naik. Oke, dia masih lanjut naik. Kalau untuk SLTP nya sendiri, TP sih bebas ya. Kalau untuk SL saya sih nyaranin ngambil dari yang titik terendah sebelumnya aja ya. Kalau misalnya di sini kita mau pasang buy, nah di sini ya kita mau pasang buy, nggak ada salahnya juga SL kita berada di kisaran titik terendah sebelumnya. Nah, kelihatan ya, dia sedikit agak repaint. Oke, masih sell ya. Sorry, masih sell, masih buy, masih ambil posisi buy ya. Oke. Ya, jika nilai ini ngelebihin, baru mau ngomong kalau melebihin dia akan keluar trend sell ya. Oke, dia sudah keluar trend sell. Ya, ini bisa tembus nggak area sini ya? Kalau misalnya tembus, dia akan udah ya. Ini ada 1, 2, 3. Oke, tembus ini enggak ya? Oh, tembus. Oke, udah samain kaki lagi ya di sini. Udah sama lagi. Ini biasanya turun deh. Kalau dia masih lanjut, berarti ngejar ke sini. Ngejar ke sini ya. Di sini banyak nih harga yang sama. Ya. Udah masih lanjut, ini bisa ngejar sampai sini ya berarti ya. Kalau kita ngambil posisi harga akan kembali ke posisi semula ya. Jadi selalu ngejar gitu ke harga-harga yang kemarin. Oke, kalau melebihin ini dia baru keluar sell nih. Kalau melebihin ini ya. Ini titik terendahnya ada di sini soalnya. Ini masih trend buy ya, masih trend buy. Oke, nggak melebihin, dia masih naik nih harusnya.
Titik terendahnya jadi ini ya sekarang ya. Titik tertinggi masih di sini. Dia kelihatannya naik, masih terus naik ya. Kita lihat. Kalau bisa ngelebihin ini, Elliott akan membentuk wave ya. Atau menampilkan garis tren. Iya, udah mulai nempel. Oke, udah muncul. Ini bisa langsung eksekusi open sell ya, dengan target TP pertama berada di sini ya. Kita lihat akan menyentuh garis ini atau tidak. Kalau menyentuh berarti TP pertama ya tercapai. Tadi misalnya open di sini, TP pertama di 200-an ya, 200 poin ya. TP kedua di 300 poin, TP 3 di 700 poin. Oke, tercapai ya. Sebenarnya patokannya gitu aja ya, kalau dia nggak menyentuh angka yang di atas ini, dia akan bonjing turun ke bawah. Oke, TP2 ya tadi ya, kalau nggak salah ini TP2 tercapai, ini TP3 masuk ke area TP3 nih, tercapai atau enggak ya. Iya, masuk ke area TP3 ya. Di sini udah bisa closing. Tadi opennya di area sekitaran sini ya. Kita closing di sini udah 568 poin. Lumayan ya, udah mulai masuk TP3. Oke, saya stop aja ya karena penggunaannya udah dijelasin semua dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.